wabarakatuh. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudin al-mustafa al-hadi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bijahi sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun para alim ulama, wabil khusus yang mulia guru kita, orang tua kita, Abi Kiai Haji Asmawi Raisan SI. Al-mukarramun akhi fillah da'ilallah al-mujahid fi sabilih Haji Abdul Haq. Dulu beliau teman saya, sama-sama di pesantren dan teman pembimbing saya termasuknya beliau ini. Al-mukarramun Ustaz Jainal Arif sebagai Rais Suriah Ranting NU Pangkalan Jati. Al-mukarramun ad-da'i ilallah al-mujahid fisabilih Ustaz Ramli Ishaq. Udah lama beliau tidak ketemu saya, dari mulai 10 tahun yang lalu mungkin. Pokoknya ingat-ingat saya Bapak Haji Muslim meninggal ketemu sama saya, tapi setelah itu nggak ketemu-temu lagi. Emang beliau ini makhluk langka, kayak nyari belerang merah nyari beliau ini. Mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya, Ustaz Sarbini dan semua yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para aparat pemerintah setempat baik sipil, TNI maupun Polri. Dari tadi gue liatin kagak ada Bimas ya, dari ujung sampai ujung saya liatin semuanya orang luar biasa, cakep-cakep semua. Alhamdulillah mukanya nggak ada yang sama, beda-beda tuh Bang. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang cakep, ada yang jelek. Yang jelek diambil dari tanah miring. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya tidak lama-lama bicara karena saya besok harus ke bandara. Saya harus terbang ke Malaysia untuk menghadiri sunatan Ipin sama Upin. Kalau kita bicara masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ajmal wa ma akmal an nahya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita malam ini. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna kecuali kita pada malam ini diperkenankan oleh Allah untuk mengenang Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat mana? Bisiratil atirah al-kamilah syamilah allati ikhtassa biha sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui rangkaian sejarah-sejarah yang akan dipaparkan oleh mubalig kita nanti. Itu luar biasa bagaimana keadaan sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah insan yang mulia, insan yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yang selalu dikelilingi dengan orang-orang yang mulia dan akan selalu dirindukan oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan akan merindukan kemuliaan itu sendiri. Kalau kita ingin mulia, maka kita kudu ingat dan dekat berjalin hubungan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad al-mu'arraf bih min rabbih bisairil akwan. Belum beranak, belum berojol ke alam dunia, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad udah dipromosiin oleh Allah. Di mana? Di kitab Taurat ada. Apa kata Allah? Ya Musa, man laqiyani
wa huwa jahidun bi ahmada adkhaltuhun nar. Allah yang ngomong, ya Musa, seandainya hambaku datang kepadaku, nemuin aku di dunia sembayang jalan terus, rajin berbuat baik, tapi wa huwa jahidun bi ahmada, dia benci kepada Sayyidina Muhammad, dia tidak sopan kepada Sayyidina Muhammad, dia tidak santun kepada Sayyidina Muhammad, tidak ada kerinduan dalam hatinya kepada Sayyidina Muhammad, adkhaltuhun nar, akan aku cemplungkan dia ke dalam neraka. Mau lu cakep banget juga masuk ke neraka, kesem angus. Habis. Banyak ibadah, macam-macam ibadah kita kerjakan semua, tapi tidak ada kerinduan di dalam hati kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Habis. Nabi Musa bingung, ya Rahman wa Ahmad, siapa itu Ahmad? Jauh ribuan tahun Nabi Muhammad belum dibrojolin sama Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Udah diberitakan oleh Allah. Nabi Musa nanya, man huwa Ahmad, siapa itu Ahmad ya Allah? Apa kata Allah? Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Ya Musa, tidak ada aku ciptakan satu makhluk, satu pun dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat yang lebih mulia daripada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belum beranak diberanakin itu sudah diumumkan melalui kitab para anbiya, para mursalin. Begitu masuk Sayyiduna Abdullah kawin dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Beliau Sayyidina Muhammad wulida yatiman, dilahirkan dalam keadaan yatim. 2 bulan dalam kandungan ibunya. Sayyiduna Abdul Muttalib memerintahkan kepada Sayyiduna Abdullah untuk berangkat belanja ke Madinah dalam rangka tahniah, mempersiapkan orang-orang yang akan datang mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi akhir zaman. Disuruh berangkat, ya Abdullah, coba kamu berangkat ke Madinah, beli itu korma yang banyak. Korma seluruh dunia kau beli. Semua ini ada di dalam kitab Matlabul Asrar karangan Abu Laits As-Samarqandi. Ketika Sayyidina Abdullah berangkat ke Madinah, beli korma seadanya dibeli. Kecuali perumahan ada korma yang ada di kampung korma kemarin kena OJK. Itu nggak kena, itu nggak masuk. Dia beli banyak, dia beli. Pas hendak pulang berangkat kemana? Pulang ke Mekah. Pas lempengan desa Darun Nabighah, Sayyidina Abdullah jatuh sakit. Usia kandungan Nabi Muhammad masih dalam kandungan usia 2 bulan. Sakit di Darun Nabighah Sayyidina Abdullah, lalu kemudian wafat dan dimakamkan di situ. Ketika selesai dimakamkan, lalu datanglah rombongannya kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Dikabarkan kepada Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah hamil, tadi dibacakan fahamalat bi ayatillah, dengan penjagaan Allah. Kama warada'ana hamlan khafifah, tidak susah. Nabi Muhammad dibuntingin gak nyusahin emak, paham? Beda sama kita. Mau kata anak ketua Naji, mau kata anak kiai, tetap aja bunting emaknya susah, betul-betul. Dalam kandungan baru 2 bulan, wak gitu kan? Kadang-kadang ngidamnya mau nyabut kumis Habib begitu. Mau nyitak kepala Habib, gitu. Ono Habib gemuk banget, tuh pengen cubit kayak perutnya begitu, ada kan? Namanya orang bunting, Habib ngalah, kan gitu ya? Semua lain dihamilkan dalam keadaan seorang diri, Sayyidatuna Aminah, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga.
hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Enggak sakit kayak kita, Bu. 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 Sebelum beranak bunting dulu kagak? Jawab. Ya lo kan beranak brojol begitu nggak bunting lagi. Kita, Bu, ya Allah, saya kalau ngeliat ibu-ibu ngeliat bini saya lagi bunting, kesian. Udah 7 bulan apalagi gede, tutup perut, tidur celentang kayak kubah masjid. Ya kan, tengkurap, ngeri jomplang, miring kayak angka 3. Repot, Ibu. Masuk udah dikit lagi beranak, ya Allah, panas tuh pinggangnya, Bu. Ngomong sama laki-laki timbang kata, ya emang udah bagian lu, gitu. Nyemplaknya mah doyan banget. Begitu ya, Bu ya? Begitu rapi, ya Allah. Begitu beranak masuk ke bidan. Masuk ke bidan, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Saya ngeliat antara nyawa taruhannya, itu keringat gobios, itu darah udah mulai mancur. Kita sebagai orang laki bingung ya Sat. Bingung ya Sat. Tapi masih bisa ngerokok. Mama udah begitu itu. Saya lihat sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu segitu perjuangannya. Tapi Sayyidina wa Habibuna Muhammad tidak. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli. Begitu banyak kejadian yang dilihat, isyarah yang diberikan kepada Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Begitu banyak mimpi-mimpinya luar biasa, dan itu menjadi kenyataan. Yakin Sayyidatuna Aminah bahwa anaknya adalah al-mab'us rahmatan lil alamin. Dia sedang mengandung Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Begitu masuk beranak brojo, prak keluar. Di dalam Ad-Diba'i, di situ jelas dikatakan apa? Walam yazal ummu tara'an wa min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlih. Falamma ishtadda biha taqu bi idni rabbil khalq wadi'atul habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu begitu cepat ke alam dunia. Rasulullah sajidah, kharra sajidah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan naik tangannya ke atas. Itu menunjukkan bahwa dia akan menjadi akhiruz zaman, nabi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdada al-kursiyyu haibatan wa qara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Fenomena alam tidak ada henti-hentinya. Ini Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Seorang diri ibunya melahirkan tanpa didampingi suami. Alhamdulillah, di sini juga banyak orang yang bunting karena pakai suami. Ya, banyak. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dimuliakan oleh Allah sebelum lahir, sampai ayahnya mau dicabut oleh malaikat Israel. Malaikat buntengan di langit. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ilahana alam yakun hadha Aba Muhammad. Ya Allah, bukankah ini bapaknya Sayyidina Muhammad? Allati qulta fi haqqi laulaka
laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Lima ja'altahu fi batni ummi yatiman. Protes malaikat, protes. Ya Allah, bukankah ini babanya Nabi Muhammad yang kata engkau tanpa dia kau tidak akan menciptakan alam seadanya, baik langit, baik bumi, baik surga, baik neraka. Lima ja'altahu fi batni ummi yatiman. Kenapa ya Allah? Ketika dia masih dalam kandungan ibunya baru 2 bulan, ya Allah, kau jadikan dia anak yatim. Asyadul yutub, paling pedihnya anak yatim. Ketika lahir ke alam dunia enggak pernah lihat bapak. Kalau kita yatim-yatim modern, kawin udah dikawinin, rumah udah dibikinin, tinggal mati sama bapak, hidup nangis, belum nyari surat tanah. Betul kan? Bergeledek yang begitu. Betul kan? Begitu masuk itu protes malaikat, lahirnya mudah dijaga oleh Allah. Malaikat nanya, ada apa ya Rabb? Ada apa? Dalam kandungan baru 2 bulan, ruh saja belum masuk, engkau jadikan ia seorang yatim. Apa kata Allah? La ta'safu li mauti Aba Muhammad. Jangan engkau berputus asa, jangan engkau menduga-duga, jangan engkau resah. Hai malaikat, malaikat diajak ngomong sama Allah, jangan resah. Yang resah malaikat sebab matinya Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Jangan, kenapa? Karena di situ aku simpan hikmah yang luar biasa. Coba kau lihat manusia yang lain, ketika ia masih kecil, dia dirawat oleh bapaknya, dijaga oleh bapaknya, semuanya dia manggil Abi, ya Abi, ya Abi, ya Abi. Tapi Nabi Muhammad, aku yang akan menjaganya, aku yang akan merawatnya, aku yang akan mendidik akhlaknya, dan dia tidak boleh dirawat oleh selain aku, oleh makhluk manapun kecuali aku. Dan yang lain manggil ya Abi, ya Abi, tapi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad harus manggil ya Rabbi, ya Rabbi. Ini pertama pelajaran. Kalau kita pengen bagus, tauhid dulu, tauhid dulu, tauhid dulu. Ya Rabbi, ya Rabbi, selalu Nabi Muhammad. Begitu masuk 6 bulan, 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ziarah sama emaknya, diajak ziarah. Ini walaupun nih bini Sayyidatuna Aminah nih, bu dengerin, Sayyidatuna Aminah ini walaupun kata udah tinggal mati 6 tahun, dengerin, masih datang ke rumah mertua, datang ke rumah karena mertua kagak ada bekasnya, betul. Datang ke rumah mertua, mau izin ziarah, mau ngajak Nabi Muhammad ke Madinah. Beda sama bini-bini kita. Kadang-kadang emak sama bapak masih hidup aja udah gak nemuin. Ada di sini yang begitu, ada. Mana congorannya? Sayyidatuna Aminah, maka pantas beliau melahirkan Sayyidul Anbiya karena akhlaknya cakep. Babanya masih ada, Nabi Muhammad. Itu dia terus menjalin hubungan baik. Meninggal babanya Sayyidina Abdullah, izin mau ziarah, diajak didampingi oleh Ummu Aiman sampai di Madinah selama 1 bulan. Lalu Nabi Muhammad dilihat oleh orang Yahudi karena ada stempel kenabian, ngeri dibunuh, buru-buru diajak pulang. Singkat ceritanya begitu, diajak pulang sampai masuk di daerah Abwa. Ibunya Sayyidatuna Aminah ini sakit. Nabi Muhammad usia 6, sakit emaknya di tengah perjalanan, lalu kemudian wafat emaknya. Ya Allah, lahir kagak ngeliat babak, baru tumben lihat kuburannya. Sekali lihat kuburan, sebelah sisinya itu nisan abahnya. Begitu di tengah jalan, emak meninggal. Pedih
wa habibuna Muhammad. Beliau begitu banyak tempaan-tempaan yang begitu getir, kalau kita mungkin yang merasakan tidak akan pernah sanggup. Dari masih bayi udah ngeliat baba, lalu kemudian 6 tahun berangkat ziarah, 6 tahun di tengah jalan lagi ziarah, emaknya wafat. Emaknya Ummu Aiman, budak dari abahnya Sayyidina Abdullah warisan, itu nangis ngelihat Sayyidina wa Habibuna Muhammad usia 6 tahun, dua-duanya sudah dalam keadaan yatim piatu. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad nangis benar karena anak masih kecil. Tapi yang lebih ajib lagi, di dalam beberapa kitab, yang gali kuburan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad saat itu usia 6 tahun. Dengerin, lu yang udah jadi ustad, lu yang udah jadi habib, lu yang udah jadi kiai, lu yang udah disekolahin, pernah nggak baba lu mati lu gali kuburannya? Agak bakalan. Nabi Muhammad dengan alat secukupnya, dia gali bahkan pakai tangan di dalam kitabnya. Terus digali oleh Nabi Muhammad, lalu diletakkan di liang lahat oleh Ummu Aiman dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat itu usia 6 tahun. 6 tahun, akhlaknya sudah luar biasa. Lalu kemudian setelah itu dibawa pulang, dititipkan oleh kakeknya. 2 tahun meninggal kakeknya, Sayyidina Abdul Muthalib. Dititipkan lagi oleh Sayyidina Abi Thalib. Terus penderitaan demi penderitaan, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti. Ditinggal meninggal istrinya, meninggal paman yang paling membelanya, lalu ditinggal putranya. Tiga-tiganya putranya Sayyidina Habibullah Muhammad meninggal. Lalu kemudian diceraikan anaknya di depan dia, bahkan dicaci maki anaknya oleh orang Yahudi saat itu. Bahkan malaikat sampai turun untuk mencet itu yang ngina mantan mantunya. Nabi Muhammad hidup begitu dengan penderitaan yang luar biasa. Wulida yatiman wa asya kariman. Tapi hidup Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulia. Sekarang semua kita ini kan pengen mulia, betul betul? Betul betul? Semua kita pengen mulia. Mau kiai, mau bukan, mau yang udah ngaji, mau yang belum, mau yang sekolah, mau yang kagak, mau yang bebanda, mau yang kagak, mau yang punya kontrakan banyak ataupun yang kagak gablek rumah. Semua pengen mulia, betul betul? Tapi jangan samakan kemuliaan kita dengan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nabi Muhammad mulia tidak dengan sebab. Nabi Muhammad mulia, zatnya yang mulia. Zatnya yang mulia, bukan sebab apa. Sebab apa? Beda dengan kita. Kalau kita mulia karena kita punya ilmu, bisa jadi orang muliakan kita. Orang lain kalau lurah mulia karena jadi lurah dimuliakan orang. Jadi kiai, jadi guru dimuliakan sama muridnya karena guru, betul-betul. Punya banda banyak dimuliakan orang karena kontrak, ada sablak-ablak, betul-betul. Duitnya banyak dimuliakan. Anak kiai dimuliakan, mantu kiai dimuliakan. Sebab kalau kita pakai sampai di hadapan Allah bi'akrabil rusli kunna khairal umami di dalam Burdah. Sebab kemuliaan Rasul, kita jadi umatnya, walaupun kata congor kita jelek banget, kagak ada tampang-tampang bagusnya, tetap sebab kita yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mulia kita, jadi Sekarang apa lagi? Maulid tiap tahun, Isra Mi'raj tiap tahun, Nuzulul Quran tiap tahun, ceramah, busa, bahkan tuh balik, betul-betul. Buang, segala macam. Sekarang saya tanya, apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Raba dada kita. Iza arota an ta'rifa qadraka indallah
Fanzur qadra Rasulillah fika. Kalau engkau pengen tahu, umat manusia, kata ahli sufi seluruhnya di dalam kitab Ihya ada. Tengok di mana Rasulullah di dalam diri kita. Pikirin. Lihat apa di tangan kita. Rasulullah selalu lembut memegang anak-anak yatim. Bukan lembut saat penyantunan di depan umum, tapi Rasulullah lembut setiap saat menyantuni anak yatim walau beliau terlahir dalam keadaan yatim. Beliau paling peduli kepada anak yatim. Begitupun di mana Rasul? Di mulut kita kah? Berapa banyak sholawat kita yang kita kumandangkan setiap malam sebagai tanda bukti kerinduan kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Di mana? Di mata kita. Mata kita jauh daripada Nabi Muhammad. Mata kita kalau ngeliat duit berijo, betul-betul. Ngeliat janda, bingung. Sebuah ribet. Adanya semua dosa, mulut dosa, tangan dosa, kaki dosa, mata dosa, embusan nafas dosa, isi perut dosa, darah kita penuh dengan dosa. Tapi tadi dibacakan wala'allallah yanfa'u bihil mutakallima wassami fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabi syafi wa yatarawwahani bi rauhi dzalikan naim. Makanya nih ngadain maulid begini, kita akan semata-mata berharap syafaat nanti kelak di hari kiamat kepada Rasulullah, betul-betul. Tapi sebelum ngarepin syafaat jangan tiba ngarep doang. Sekarang tunjukkan tun. Paham? Kalau maulid ini bawa berkah, insya Allah pulangnya ada perubahan. Amin. Susah amat dong amin. Amin aja perhitungan. Bagaimana suruh nyumbang? Ini kan gini, kita baca sholawat nih. Laksana apa kita nuangin air segelas, sholawat kita kan cuma dikit. Ya kan? Itu gue kepaksa. Karena kan tidur. Kita nuangin air segelas ke dalam ember yang udah penuh air. Paham? Habib Ahmad Tempel pernah ngomong, kalau hadir acara-acara begini nih, laksana apa kita nuangin ember yang udah penuh air dengan air yang kita kucurin. Yang ada apa? Luber. Kalau luber itu air, yang kena luberan siapa? Yang paling dekat sama itu ember. Nah sekarang kita udah datang kemari, hadirkan hormat, ta'zim, takrim, tasyrif kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sholawat kita baca, di situ luberannya kena sama kita. Paham? Berarti itu maulid bawa Bagaimana cirinya orang dapat berkah maulid? Pulangnya ada yang kagak biasa sembahyang besok sembahyang. Yang kagak biasa tadarus Quran besok tadarus Quran. Yang lupa sama dirinya manusia, yang lupa bahwa dirinya orang, tahu medi, tahu setan, besok pulang maulid sadar, iya ya gua manusia. Amin. Nih laki juga begitu besok nih, yang galak-galak sama bini, pulang maulid habis pintar malam nih, berubah bro. Jangan timbang nyuruh bini dandan, tapi modalin, betul. Modalin, kalau perlu ajak ke mall, bawa duit 20 juta, betul. Beliin BH yang ada remote-nya. Ada kan di situ gua mau beli. Awak beli banget tuh. Awan tuh punya BH yang ada remote ya. Pas baterainya habis kekunci. Ya segini aja mau balik kita ada. Tadi ibu juga begitu berubah ya Bu. Yang kemarin kalau ngaji sama ustazah mau buru-buru banget. Kadang-kadang laki belum bangun. Akhirnya malas masak. Gara-gara keburu-buru sama ustazah. Bang kalau abang lapar orang ada telur di kulkas ceplok berdiri begitu. Besok berubah, besok bro.
Bang itu jemuran, Nino Bendong ngomong aja mustajab aku domelin gitu kan. Ntar angkatin jemuran ya, emang lebih ini begini sambal geledek nih. Ngaji emang ngaji nyuruh laki jalan terus. Ketahuan laki masih tidur, bang bangun bang, pakai kaki lagi. Bangun lihat jam mau berapa, orang lagi tidur suruh lihat jam bego. Berubah bro, berubah santun seluruhnya berubah. Yang tadinya nggak getol baca Qasidatul Burdah, di situ ada pujian-kepujian kepada Sayyidina Muhammad, banyak ilmu, banyak sil di dalam Qasidatul Burdah. Hadir tanggal 15 penuhin ini musol, karena musola kalau kosong yang nyolong yang jenggotnya 3. Paham lo? Dan kalau sembahyang kaki kita diuber, lagi cantengan gua injek udah gitu kipas angin kencang banget, itu jenggot panjang kecolok mata gua Paul. Wahabi manhus bidan. Makanya kita kudu benar jangan terpancing. Sayyiduna wa habibuna Muhammad begitu mulia, semulia-mulianya orang, semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya Rasul, dan seluruh makhluk di alam manapun lebih mulia Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita memungkiri kemuliaan Sayyiduna wa habibuna Muhammad. Ini kita ngadain maulid semata-mata kita memuliakan Sayyidina Muhammad dengan berharap kelak kita mati kita bisa ditemani sakratul maut kita oleh Sayyidina wa habibuna Muhammad. Segala masalah apapun kalau sudah mintanya pakai Sayyidina Muhammad, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Siapapun yang minta dengan haknya Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad, insya Allah pasti akan Allah berikan, pasti. Sampai beruang macan yang ada di hutan menghadang kita, dia bakal takluk. Sebab kita meminta kepada Sayyidina wa habibuna Muhammad syafaat daripada Sayyidina wa habibuna Muhammad. Bingung masalah hidup nggak berhenti. Lihat yang nemenin Sayyidatuna Aminah beranakin Nabi ada 4 wanita. Yang pertama Fatimah. Ini dia punya anak, dia angkat jadi imam oleh Rasulullah. Kenapa? Anta imamu qaumik. Namanya Utsman bin Abi Az. Lalu kemudian ada lagi Suwaibah, seorang budak yang tadinya terhina. Dia pun diangkat derajatnya oleh Allah sebab bantu persalinan Sayyidina wa habibuna Muhammad. Ada lagi Ummu Aiman. Sekarang ada janda-janda di sini yang pengen banget punya laki soleh, baik, cakep. Contoh Ummu Aiman. Beliau selalu cinta kepada Sayyidina wa habibuna Muhammad. Beliau mendampingi Sayyidina Muhammad dari mulai dilahirkan sampai remaja, sampai dewasa, sampai diutus menjadi Rasul. Dia diberikan jodoh oleh Allah, namanya Zaid bin Harisah, dan punya anak bernama Usama bin Zaid. Dan Usama bin Zaid adalah panglima termuda yang di dalam pasukannya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, dan dia berjuluk Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Rasulullah. Ada lagi siapa? Ini punya anak namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masih hidupnya udah dikabarin surganya oleh Allah Subhanahu. Al-Asyarah Al-Mubashirina bil Jannah. Beliau sudah dikabarkan. Ini sebab ibunya nemenin ibunya Nabi Muhammad beranakin Nabi, ketiban barokahnya. Lalu punya anak Abdurrahman bin Auf kaya luar biasa. Di sini siapa yang paling kaya? Haji Idik. Kontrakannya banyak. Agak apa-apanya Abdurrahman bin Auf. Agak apa-apanya. Kaya luar biasa. Ini pelajaran. Kalau pengen permasalahan hidup kita diangkat derajat kita oleh Allah, cintain Nabi Muhammad. Sering-sering bikin maulid, ringanin kaki kita buat datang ke acara maulid Sayyidina wa habibuna Muhammad, tapi niatnya ta'zim wa takrim kepada Rasul
kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan hidup yang sedang kita alami dengan berkahnya ini Maulid, mudah-mudahan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak badung mudah-mudahan pulang Maulid terus rajin sholawat, anaknya badung jadi sadar, jadi izab, getol, sergap ngaji, sergap ibadah, sergap buat berbuat bakti kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan semua dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tidak banyak yang saya sampaikan karena mau balik juga beliau ini, saya cuma selayang pandang. Besok saya tungguin tiap tanggal 15 di musola ini baca burdah bareng-bareng. Janji Pak, pada kemana kalau tanggal 15? Apalagi sekarang ranting NU udah ada. Saya Wakil Rais Suriah PCNU Depok. Saya besok mau tagih. Besok tanggal 15 kumpul di sini, kumpul untuk apa? Tiap bulan baca burdah. Burdah itu apa? Burdah itu memuji, salawat kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mantapkan hati kita, mantapkan, niatkan betul-betul takarrub kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau